Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'abbad, thumma salatu wassalamu sarmad ala habibillah sayyidil anbiya wal mursalin man urifa fil injili was samai bi Ahmad wa fil qur'ani wal ardi bi sayyidina Muhammad آله وأصحابه الناصرون الناشرون لشريعته الأمجد أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan dirahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat niku paling penting dalam kehidupan niku, paling penting apa? Rahmat. Ngene mboten? Sebab sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nek mboten dibaringi rahmat niku asmine napa? Adab. Asmine napa? Adab. Jelas mboten niki? Jelas. Paham? Insya Allah. Sing sugih tapi mboten Islam kadang mboten? Kadang mboten? Sing melarat tapi Islam kadang mboten? Berarti melaratnya rahmat niku. Sugih tapi mboten Islam, mboten iman, mboten kenal kali Kanjeng Nabi, niku sugihe niku asmine adab. Jelas mboten? Fir'aun niku sugih mboten? Nggih. Raja mboten? Kerajaannya adab. Sanes Pak. Nabi Sulaiman sugih mboten? Nggih. Gadah kerajaan mboten? Niku kerajaan kesugihannya asmine rahmat niku. Jelas mboten? Insya Allah. Yang saya hormati Sayyidul Fadil, sesepuh kita bersama Al-Habib Ali Ibn Al-Karim Al-Habib Hasan Al-Attas, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Begitu juga Sayyidul Fadil Al-Habib Abdullah Al-Anggawi, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Sayyidul Fadil Hadratul Khal Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Umar Ibn Al-Karim Al-Habib Husain Al-Attas, mata'ana Allah bih. Begitu juga Hadratul Khal Sayyidul Fadil Al-Habib Muhammad Ibn Al-Karim Al-Habib Husain Al-Attas, mata'ana Allah bih. Begitu juga kakandaku Ad-Da'i ila Allah Sayyid Al-Fadil Ibn Al-Afadil Al-Habib Saleh Ibn Al-Karim Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, mata'ana Allah bih. Wabil khusus Khadimul Maulid Al-Munshid Ad-Da'i ila Allah Sayyid Al-Fadil Ibn Al-Afadil Al-Habib Ali Ibn Al-Karim Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Habib Husain Al-Attas, mata'ana Allah bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehat wal afiah. Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan beliau. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para kiai, para asatidzah dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau-beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kula panjenengan niki lagi ngamalaken sesuatu yang baik, nggih mboten? Sesuatu yang baik. Apapun yang baik niku amalkan. Apapun yang baik niku ampun bosen kalih jelas mboten? Kalau seandainya mereka yang tidak suka dengan kebaikan
Namun kebalikannya, mereka suka dengan keburukan mereka, tidak ada hentinya, tidak pernah menyerah, tidak pernah bosan. Maka kita insya Allah tergolong tiang-tiang sing sae, ampun bosan kalih sing sae. Jelas boten? Nek kula panjenengan sampun di tempat yang sae, maka kula panjenengan pulang harus bawa yang sae-sae. Hadirin, jelas boten? Kalau pulang bawa yang sae-sae, amalkan yang sae-sae, amalkan yang baik-baik. Biar kula panjenengan terus baik, orang sekitar kita jadi orang baik, kita meninggal dalam keadaan baik, dibangkitkan dengan orang-orang baik, digiring bersama imamnya, pemimpin orang baik Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan digiring ke tempat yang paling baik, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Kanjeng Nabi SAW iki maulid ceritakan dengar. Kanjeng Nabi SAW suatu saat pernah niku Abu Jahal, sinten? Abu Jahal niku bikin lubang hampir-hampir kayak sumur lebar terus dalam. Maksudnya apa? Maksudnya itu Abu Jahal bikin lubang, maksudnya pingin jebak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi biasanya pergi di daerah sana, masjid ini nanti kalau pulang lewatnya sini. Ini saya bikin jebakan buat Muhammad SAW biar masuk. Subhanallah. Begitu digali lubangnya, jadi ditutup dengan jerami. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kejauhan kelihatan lagi lewat, lagi jalan. Abu Jahal begitu lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi jalan, gak lama Kanjeng Nabi berhenti. Kata Abu Jahal, ya Allah kok berhenti? Jangan-jangan belok ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Jahal manggil, ya Muhammad SAW, sini sini. Abu Jahal saking semangatnya jalan, pengen nyamper Kanjeng Nabi biar Kanjeng Nabi datang. Kalau Kanjeng Nabi datang nanti masuk ke mana? Jebakan. Tapi ternyata Abu Jahal saking semangat begitu dia jalan lupa kalau lubangnya wonten di depannya. Akhirnya Abu Jahal yang kejebak sendiri. Masuk Abu Jahal di dalam. Tinggi, Abu Jahal gak bisa naik. Dhuwur. Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu lihat Abu Jahal masuk, Abu Jahal masuk lubang. Kanjeng Nabi datang. Lagi apa Abu Jahal? Ya betul. Ngeduk sumur apa-apa. Lagi apa Abu Jahal? Kata Abu Jahal, ya Muhammad SAW, lagi alasan sak pirang-pirang. Kata Kanjeng Nabi, berarti kamu sedang sibuk, bukan kejebak jatuh. Enggak. Oh kalau gitu saya pergi, kata Kanjeng Nabi. Kata beliau, tar dulu. Tapi ngomong-ngomong saya mau keluar, boten saged ini tolong Kanjeng Nabi, tolong saya, anggih. Subhanallah, hadirin, ini lubangnya ini ku jero, dalam. Kalau mau nolong, berarti kalau minimal itu harus ada tangga. Kalau nggak ada tangga, berarti satu orang wajib masuk. Nah Abu Jahal masih mengharap, dia sudah masuk kejebak. Abu Jahal harap ini biarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk, karena kalau pakai tangan itu bukan sakit jero. Tapi subhanallah, Allah jaga Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan tangannya, ketika mengulurkan tangannya, ayo Abu Jahal naik. Iku subhanallah, tangannya kok tahu-tahu nyampe, bisa megang jari jemari telapak tangannya Abu Jahal. Ini salah satu kelebihan Kanjeng Nabi. Tangannya subhanallah nyampe, Allah yang bikin nyampe. Yang kedua, Kanjeng Nabi SAW tahu ini dijebak, tahu sumur itu untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau balas, tidak mau nyumpah dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi SAW malah nopo
nolong Abu. Kira-kira kalau panjenengan nek digitu kan kira-kira pripun nih? Gawe lubang biar kejebak kira-kira pripun? Hah? Dipukul kena ham, gini badan. Mongko nek penjut divisum, akhirnya kalah-kalahin melayuni hukum. Gini badan. Nggih ngaku ya Allah. Jelas nih. Siapapun yang berbuat baik hadirin gak bakal rugi. Gak bakal rugi. Sampai diceritakan wonten tiyang niki ben kula panjenengan paham berbuat baik ini contohnya seperti ini. Ada orang ahli tukang bikin panah, busur panah atau sebenarnya ahli bikin busur panah. Suatu saat dia mau bikin dengan kayu yang paling bagus, busur yang paling bagus senegeri kalau bisa. Jangan yang ada yang punya, dia yang punya. Cuma satu-satunya yang produk dia cari kayu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ribut. Jakob. Jelas boten? Misalkan kayu jati itu sing paling bagus dari bikinnya boten. Tapi dia ambil bukan kayu jati yang dari luar boten, yang paling dalam, si hitam itu. Dibikin untuk apa? Busur Pak, busur panah. Akhirnya dibikin tajam, dibikin bulat, lurus, nggak boleh ada kemiringan sedikit pun, karena kalau miring kena angin kurang bagus. Subhanallah, busur tersebut jadi pada malam hari. Malam hari pengen praktekkan ini busur benar-benar bagus apa enggak? Kertos hadirin, satu busur selesai berapa lama? Satu busur itu untuk bikin satu busur selesai 3 bulan hadirin. Satu busur. Nah ini semuanya jadi 6 busur. Berarti kira-kira berapa tahun ini? 3 kali 6. Lamin badan. Akhirnya pada malam hari yang terakhir jadi langsung pengen praktek, pengen dicoba, uji coba, buatan sabar. Dia ambil busurnya, dipanahkan. Subhanallah, dari jauh kelihatan wonten nuwun sewu panter, ngetos panter badan. Jaguar ngetos jaguar badan. Dari jauh itu kelihatan matanya nyala. Ditembak. Begitu dilepaskan dari kejauhan, terlihat busur tersebut mengenai batu. Mengenai apa? Batu. Ini busur walaupun dari kayu, saking bagusnya, saking api, ketika terbentur sama batu keluar api. Begitu dipanah, dari jauh kelihatan api. Berarti apa? Canda kepada canda. Melasan apa dan? Melasan boten. Kita orang paham ora kayak ngomong gitu. Tahu mana apa durung? Mana niku sungai Kanjeng Nabi nggih boten. Pulang dari sini bikin panah aku. Sungai Kanjeng Nabi nggih boten. Wonten tikus di rumah panah. Lah begitu di lepas busurnya, nggih boten. Ternyata dari kejauhan yang kelihatan apa? Derjikan apa? Api. Berarti kira-kira meleset atau boten? Meleset. Dheweke mau kurang ajar meleset. Padahal ini orang titis luar biasa. Terkenal ahli panah. Berarti busurnya kemiringannya kurang pas. Ini lurusnya sudah pas semuanya. Ini kena angin, berarti terbawa angin. Busurnya kurang bagus ini. Ambil satu busur lagi, dipanahkan lagi, sikat. Ternyata derjikan api lagi. Meleset lagi boten? Ambil satu lagi, panahkan. Ternyata dari kejauhan terlihat percikan api. Sisa pinten? 3. Satu busur 3 bulan. Saking pegel kesel ngene boten. Satu busur 3 bulan diambil, dipatah-patahkan kali tiang iki. Fabata lailah,
Maka orang tersebut dia pulang istirahat, ba'da subuh dia sholat ke masjid. Pulang dari sholat masjid orang geger, ada 6 jaguar tergeletak mati. 6 jaguar berarti apa? Jaguar sinten? Sing diincar kali tukang panah. Begitu dilihat kamu jaguar mati, dilihat la ilaha illallah. Ternyata dilihat ukurannya semuanya busurnya busur punya dia. Berarti satu panah langsung mengenai 2 jaguar, dan 2 jaguar gak nempel di sini, nembus kedua-duanya. Buktinya nembus apa? Kena apa? Percikan api yang terbentur batu. Berarti saking apa? Bagusnya apa? Busur ini kan? Subhanallah, begitu dia tahu nyesel luar biasa. 1 busur 3 bulan, sisa 3 dipatah-patahkan. Berarti 1 3 bulan kali 3 pinten? 9 bu. Persis kayak wanita ngandung. Lami lo badan dipatah-patahkan, sedih lo badan. Gelane luar. Nah kalau panjenengan ngoten iki. Di dunia kita seakan-akan hewan buruan yang kita buru seakan-akan tidak terkena. Padahal saking tajamnya yang luar biasa, saking tingginya yang luar biasa, saking hebatnya pahala yang Allah berikan, saking bagusnya tinggi derajatnya amalan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak sadar. Ya betul. Lalu panjenengan ngoten. Salat boten katon pahalane, nggih boten. Berbuat bagus boten katon pahalane. Hadir majelis takrif, hadir majelis maulid pahalane boten katon, nggih boten. Apa maning hadir mongko kebuli ora kebagian. Jumel lho boten. Kira-kira kapok lho boten. Kadang-kadang angsal kebuli tapi delane kebuli tok langkah daginge. Larati lho boten. Larat. Jelas ini? Dari ku berbuat bagus, gini badan. Allah jamin, apalagi kalau panjenengan ini umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki banser-banser sing ngadeg-ngadeg tok niki. Gini badan. Dari mulai awal maulid terakhir ngadeg tok niku. Gini badan. Jaga sebagai keamanan. Dimangke insyaallah niki tiba dan maksiat digambarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banser-banser sing hadir malam hari ini Allah Subhanahu wa tambah kekuatannya, tambah kesemangatannya, tambah pahalanya, keturunannya anak soleh solehah, keluarganya mawaddah sakinah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tahun depan harus lebih banyak, Pak. Gimana badan? Bansernya harus lebih banyak, lebih semangat. Ya buatannya itu banser ini tentaranya harus nawat jamaah ini. Jangan remehkan ini. Gimana badan? Maka kalau panjenengan ketika jalan kok diatur sama banser angel niku berarti orang ngajani banser ngene mboten. Iki banser melas iki ngadeg nek kula panjenengan wis jagung melu maulidan mangan iki mboten ngertos iki. Wis ngopi apa durung rokok apa wallahu alam ngadeg kok. Dikira orang kesel apa? Ngene mboten? Kesel mboten, Pak? Kesel mboten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau panjenengan Allah pahalane boten dilanang-lanangaken. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kisah terakhir ini wonten salah satu Habib kali Syarifah niku nikah. Habib kali Syarifah nikah. Ini maksudnya cerita kebaikan itu bukan cuma untuk para muslimin, hadirin. Kebaikan ini bahkan untuk orang di luar Islam, orang Majusi, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, siapapun Anda. Agamamu kepercayaan orang di agama, tapi agamanya Pak, percaya kalau ada Tuhan. Agamanya Pak, saya nggak punya agama. Kamu dapat kebaikan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir. Ini ada Habib sama Syarifah nikah di Baghdad. Nikah di Baghdad. Maka meninggal Habibnya, tinggal Syarifahnya. Syarifahnya punya anak 4. Akhirnya waktu zaman itu banyak fitnah, hijrah ke Samarkandi. Hijrah ke mana? Samarkandi, negeri Samarkandi. Begitu sampai di sana karena nggak punya rumah,
gak punya tempat tinggal. Akhirnya dia masuk rumah Baitur Rahman alias Masjid Allah Subhanahu. Baitur Rahman terus gak rumah, gak punya loh. Masuknya kemana Baitur? Tinggal di situ. Si Syarifah sama anak-anak. Maka Syarifah ini keluar. Kerjaan belum punya. Kerjaan belum punya. Seorang wanita sudah tua, harus menafkahi anak-anaknya berapa tadi? 4 anak. Susah nambadan? Susah nambadan? Maka datang dia keliling, begitu masuk ternyata di situ ada majelis ilmu besar. Maka dia nanya, kebetulan ada Banser. Pak Banser, ini majelisnya siapa? Oh, ini Syekhul Qaryah. Ini guru besarnya di negeri ini. Namanya siapa? Namanya Fulan bin Fulan. Oh gitu, ini kapan selesai? Sebentar lagi selesai. Saya bisa tidak ketemu sama Syekh ini, paling besar, paling hebat Syekh ini? Oh iya bisa. Nanti saya temukan. Begitu selesai majelis, dibawa sama penjaga, masuk ke Syekh. Si Syarifah ini ngomong, wahai Syekh, aku ini seorang Syarifah. Aku ini cucunya Kanjeng Nabi, punya anak 4. Baru datang dari luar negeri, gak punya apa-apa. Kira-kira nasi kucing aja, saya minta nasi kucing sedikit buat anak-anak saya. Kata Syekh ini apa? Buktinya kamu Syarifah dan anak-anakmu Habib itu apa? Ada bukti nggak? Kalau nggak ada bukti jangan datang, pergi sana, diusir. Akhirnya keluar. Begitu keluar dilihat ada toko, yang jualan ada, yang punya ada. Dia nanya, ini siapa? Oh, ini yang punya toko, ini juragan besar ini. Oh, juragan besar, iya. Muslim, bukan Majusi. Oh, Majusi. Dia datang. Pak, mau saya bisa utang enggak? Sedikit makanan saya minjem, nanti kalau ada uang saya kembalikan. Anak saya lapar. Kata orang Majusi ini, loh, kamu siapa? Saya baru datang dari Baghdad. Nama saya Syarifah Fulanah binti Fulan, suamiku Habib Fulan, bangsanya ini. Saya punya anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kata orang Majusi, Masya Allah, kok cucunya Kanjeng Nabi Muhammad yang diagungkan sama orang Islam? Iya. Kalau gitu masuk Syarifah. Begitu masuk, panggil pelayan-pelayannya yang kerja, karyawan di sana. Karyawan, jemput anak-anaknya Syarifah di masjid sana. Semuanya jemput. Sampai diambil semua anak-anaknya. Masuk. Ini yang punya toko orang Majusi, lihat bajunya Syarifah ini kok rombeng atas rombeng apa betul? Baru perjalanan saking Baghdad dari negeri ke negeri ini, hadirin belum ganti baju, nggak punya baju. Kata orang Majusi ini, panggilkan istriku. Istri panggil istri. Datang istrinya Masya Allah, bajunya minci bajin dari sutra indah, emasnya gelang-gelangnya. Kata Majusi ini, wahai istriku, Syarifah ini harus pakai baju yang seperti bajumu, gelangnya yang seperti gelangmu, cincinnya seperti cincinmu, anting-antingnya sama. Siapkan kamar buat anak-anaknya, disiapkan semuanya. Subhanallah, makanan sudah ada, dijamin sama orang Majusi. Si Syekh ini malam hari itu mimpi kiamat datang, dan dia di tengah-tengah padang mahsyar, kiamat hadirin. Begitu jalan, subhanallah, orang-orang muslim yang tadinya hadir di majelis, nuwun sewu yang bukan ustadz, bukan kiai, orangnya apa adanya, malah balapi kiai ini, Syekh ini yang gede. Disikut dia mundur, disikut lagi mundur, semakin ke belakang. Kata Syekh ini, wa mali ini Syekh besar, kok bisa mereka lebih dulu dan sekarang saya berada di belakang. Gak lama kemudian dia melihat sebuah istana. Istananya itu terbuat dari zamrud, hadirin. Dari apa? Zamrud yang warnanya hijau. Si Syekh ini mengatakan, nanya sama malaikat itu untuk siapa? Oh, itu untuk orang bagus, orang baik. Kata Syekh ini, berarti saya. Karena di negeri ini, kabupaten ini, guru besarnya saya, berarti itu punya saya. Apa kata malaikat? Nuwun sewu, Yai, niki sanes punya jenengan.
Lo punya siapa? Punya orang Majusi yang tinggalnya di sana, punya toko sembako namanya ini. Lo kenapa? Sebab ada Syarifah sama Habib-Habib kecil dirawat sama dia. Begitu bangun tidur dia nangis, menyesal. Pagi hari pada sholatul fajar langsung dia nyari toko tersebut, diketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majusi, apa betul di sini ada Syarifah namanya Fulanah binti Fulan? Ada anak-anaknya 4. Iya betul. Bawa sini semuanya. Makanan yang kamu kasih, minuman yang kamu kasih, baju, semua perhiasan aku bayar ganti double 2 kali lipat. Kira-kira dikasih mana? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Baik kenapa ora? Cari Majusi mau sewu. Nuwun saya. Ente waktu mau bengi ngimpi aku juga ngimpi. Lagi ente lagi bingung neng buri aku roh aku sing jero istana. Kayak istana sing ente roh kae dari Zamrud hijau itu punyaku. Lo yang kasih siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kamu bukan Islam. Saya Islam. Selesai mimpi itu saya langsung masuk Islam di tangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Terus ada lagi kata Majusi, kamu waktu di Padang Mahsyar di dalam itu kamu ketemu Kanjeng Nabi. Iya. Terus gimana kejadiannya? Saya masuk Islam, alhamdulillah. Ketemu Kanjeng Nabi, saya diangkat, ditarik sama Kanjeng Nabi. Kamu gimana? Iya, saya datang minta tolong sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, tolong saya. Saya ini salah satu umatmu yang berjuang. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Kamu umat saya? Buktinya mana? Cucunya datang, dia bilang ini aku cucunya Kanjeng Nabi. Dia bilang apa? Buktinya dibalas oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Macam ini buatan ini. Macam ini buatan. Kalau cerita niki sebenarnya buatan pantas. Cerita Habib ya. Sebenarnya buatan. Maksudnya apa kok cerita ini? Maksudnya hati-hati ini Ahlul Bait. Niki cerita ini disebutkan dalam kitab Abul An-Nuqatat yang dikarang oleh Abdul Farag Ibn al-Jauzi. Ibn al-Jauzi ini membawa cerita-cerita Ahlul Bait yang luar biasa. Jelas boleh nih? Maksudnya kalau panjang paham. Jadi cinta Habib itu cuma dengar-dengar tok Habib. Ya betul. Dan kalau panjang paham, mantap insya Allah. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selesai ceramah juga yang kedua mewakili Khatimul Maulid daripada Sayyid Al-Fadhil Habib Ali bin Husain Al-Attas mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh yang hadir. Habib Ali mendoakan semuanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala dan berkah. Habib Ali berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir di sini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pulang meraihkan hatinya bahagia dunia wal akhirah. Dan Habib Ali minta maaf sebesar-besarnya. Ya wonten kekurangan, wonten kesalahan, ya wonten kelalaian. Habib Ali minta maaf sebesar-besarnya dan Habib Ali ini atas nama orang-orang ini kondang. Dan Habib Ali mengucapkan khusus wabil khusus terima kasih sebesar-besarnya wabil khusus nih khususon teristimewa. Ucapan terima kasih teristimewa, spesial, super istimewa untuk mereka yang membantu terselenggaranya acara ini. Seluruh panitia-panitia yang capek, yang mendanai, jadi donatur, banser seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadi mereka digantikan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pepatah yang mengatakan al khairu yajurru ilal khair. Yang baik itu akan menarik kula panjangan ke tempat yang lebih baik. Sing apik akan menarik kita ke tempat yang lebih baik.
wal khairu yajurru ilal barakat, dan kebaikan itu menarik kita ke tempat yang banyak barokahnya. Bukan satu barokah tapi banyak barokahnya. Jelas badan? Jelas badan? Insya. Maka kalau panjenengan hadirin ini cerita tentang kebaikan, jangan pernah bosan kali baik. Ini badan. Semaksimal mungkin berbuat baik. Berbuat baik itu sanes kopiahan tok, tasbihan tok badan. Senyum sama saudara, ngomong yang bagus-bagus, idkhalus surur, masukkan ke dalam hati saudara kebahagiaan, itu juga kebaikan. Jelas badan? Jelas badan? Insya. Paham ini? Paham? Insya. Setelah ini wonten ceramah Habib Saleh ini, kalau sekedik mawon setengah jam mawon cukup. Yang penting cerita menggugah yang tidur, menggugah apa? Yang tidur dan mengidurkan yang melek. Harus tani dapir ya. Alhamdulillah. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina ya Allah syarra ma qadait. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apabila ada salam termasuk besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.